Baik saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji dan membesarkan namanya, karena kasih dan kesetiaannya terus dinyatakan dalam hidup kita, dan kita masih boleh ada saat ini sebagaimana kita ada karena anugerah dan rahmat dari Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Bila kau rasa gelisah di hidupmu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu dan selalu memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa berseru memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita mohon kekuatan daripadanya. Pertolongan kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Dia Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya, yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora,
Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, sebab kami sadar kami tak kuat melangkah tanpa kami dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga memampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Ayub pada pasal yang ke-12. Ayub pada pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Di bawah judul perikop, Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Firman Tuhan demikian. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberi kemenangan bagi yang percaya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, adalah sebuah keanehan dan itu tidak dapat kita sangkali atau tidak dapat kita pungkiri. Dialami oleh setiap orang, termasuk saudara dan saya. Di mana pada satu sisi kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa dan kekuasaannya dahsyat mengatasi segala persoalan. Tetapi pada sisi yang lain, saat kita benar-benar diperhadapkan pada masalah, pada problem, bahkan mengalami masalah itu sendiri, jujur harus kita akui bahwa pada saat itu pula nurani kita bertanya, di manakah kemahakuasaan Allah itu? Jujur kita harus akui saudara-saudara, bahwa hati nurani kita sering kali mendakwa Tuhan, menggugat Tuhan dengan mempertanyakan keberadaannya saat hidup kita ada di dalam tekanan. Di manakah yang namanya Tuhan itu? Di manakah Dia yang disebut Maha Kuasa itu? Jikalau sungguh-sungguh Allah itu ada dan kuasanya dapat mengatasi segala persoalan, mengatasi segala problem, mengapa kenyataan ini harus terjadi? Mengapa saya harus mengalami sakit penyakit? Mengapa saya harus mengalami kepahitan-kepahitan dalam hidup? Dan 1001 macam pertanyaan muncul di hati kita, mempertanyakan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan kepada saudara bahwa persoalan sesungguhnya
tidak terletak pada keberadaan Allah, tetapi di tempat di mana kita hidup dan berada, disitulah persoalannya. Kita ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan kita semua tahu bahwa dunia di mana kita berada adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Dan iblis tidak mau melihat saudara dan saya, setiap kita yang percaya kepada Allah, mengalami damai sejahtera. Iblis mau selalu merampas damai sejahtera itu. Karena itu saudara-saudara, iblis terus mendatangkan persoalan dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup manusia. Sebab cara itulah yang paling ampuh untuk menggoncangkan kepercayaan saudara tentang kemahakuasaan Allah, tentang kearifannya, tentang kebijaksanaannya, tentang rahmatnya, tentang kasihnya. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kau harus menderita? Ingat saudara-saudara, Eden adalah tempat yang tenang bagi manusia. Dan itu bukan dibuat oleh manusia, tetapi dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendirilah yang menempatkan manusia untuk ada di sana. Tetapi iblis tidak mau melihat kita merasakan kedamaian dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Iblis berusaha menebar fitnah untuk menggoncangkan keyakinan manusia. Ia memutarbalikkan kebenaran menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Nah, dalam pemahaman yang demikian, maka penulis kitab Ayub mau menyadarkan kita semua bahwa Allah tidak pernah berubah dalam sifatnya sebagai kasih. Allah tidak pernah berubah dalam karakternya sebagai kasih. God is love. Karena itu saudara-saudara, dalam kepahitan dan kegetiran hati oleh beratnya penderitaan yang dialami, pada akhirnya Ayub tersadar dan mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang menghidupkan di tengah-tengah badai yang dahsyat sekalipun. Di tengah-tengah kepahitan hidup ada tangan Tuhan yang menopang. Dan tidak akan pernah membiarkan orang yang dikasihinya itu binasa dalam penderitaannya. Karena itulah maka persepsi kita tentang Allah juga harus kita ubah. Seolah-olah kemahakuasaan Allah itu hanya bisa kita lihat ketika keadaan menjadi tenang. Disinilah perubahan pandangan dan sikap batin dari Ayub. Bahwa justru di tengah-tengah keadaan yang sangat menyesakkan, disitulah ujian imannya, tantangan keyakinannya, bahwa Allah masih menopang ia dengan kekuasaannya, memberi kuat kepadanya menghadapi persoalan yang ada. Sehingga saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, jaminan inilah yang disampaikan Allah melalui firman-Nya dalam kitab Ayub. Oke, engkau dapat melakukan segala sesuatu yang engkau inginkan terhadap hamba-Ku itu, tetapi tentang hidupnya jangan sekali-kali engkau menyentuhnya. Artinya apa saudara-saudara? Kehidupan kita ini 100% ada di dalam otoritas Tuhan. Kehidupan kita ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tak ada yang bisa mengambilnya, tak ada yang bisa merampasnya, kecuali Tuhan sendiri telah menyatakan, kembalilah kepadaku, hai anak-anak manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, firman ini mau menjelaskan kepada kita bahwa realita kepahitan di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Tetapi dalam hal itu pula,
Kasih Allah dinyatakan kepada orang yang menaruh harap kepadanya. Sehingga sekalipun mereka jatuh, tangan Tuhan terulur untuk mengangkat mereka berdiri tegak di tengah prahara kehidupan. Dan dalam hal inilah Ayub merubah pandangannya. Dan ia mengatakan, sekarang aku tahu Allahku hidup. Sekalipun tubuhku dan dagingku hancur, aku percaya aku akan melihat Tuhan. Karena itu saya mau tegaskan bahwa siapapun kita sekali lagi tidak bisa lari dari kenyataan hidup yang pahit. Tetapi juga satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa sepahit apapun kehidupan yang ada, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika Tuhan bertindak, maka tak ada satupun kuasa yang dapat merintanginya. Inilah yang dialami oleh Ayub. Ketika Allah merubah kehidupannya, iblis sama sekali tidak mempunyai kuasa untuk menghalangi Tuhan memberkati kehidupan Ayub. Ayub belajar untuk sabar menerima kenyataan. Dalam keberseraan diri secara penuh kepada Tuhan, maka Tuhan meneguhkan dia dan mengembalikan 10 kali lipat segala sesuatu yang hilang daripadanya. Ini juga firman yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita di tengah-tengah situasi kondisi hidup yang sangat mencekam sekarang ini. Bahwa sekalipun hidup kita pahit, hidup kita getir, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap ada dan mau memberikan yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa akan firman-Mu yang kembali menyegarkan iman kami. Engkau tidak pernah merencanakan dan merencanakan yang jahat dalam hidup anak-anak-Mu. Dari awal bagian pertama kitab suci, kami telah diingatkan bahwa justru Tuhan merubah kekacauan menjadi tenang dan damai. Dan tangan Tuhan sendiri yang menciptakan sebuah taman yang indah dan menempatkan manusia di sana untuk menikmati hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Dosa yang telah merusak semuanya. Dan itulah karya iblis yang tidak menginginkan kami merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Persoalan demi persoalan melanda hidup kami, menjadi ujian iman bagi kami. Sebab itulah senjata yang ampuh yang dipakai oleh iblis untuk memisahkan kami dari Tuhan. Tetapi firman-Mu meneguhkan bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Kristus ketika kami berserah diri penuh kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Ubahkanlah hidup kami untuk lebih mengerti rencana dan maksud-Mu di balik setiap persoalan. Sehingga ketika kepahitan melanda hidup kami tidak kecut dan tawar hati. Justru dengan itu kami semakin dekat kepada Tuhan. Memiliki sikap yang benar sama seperti Ayub. Sekalipun tubuhku dan dagingku hancur binasa, tetapi aku percaya aku akan melihat Tuhan. Sertai seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah mereka diteguhkan dan dikuatkan di tengah-tengah menghadapi persoalan masing-masing. Ada tangan yang perkasa menopang hidup mereka.
dan tangan yang akan memberikan kemenangan sejauh mereka meletakkan seluruh keberadaan mereka di dalam kedaulatan Tuhan. Lindungi dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, dalam peran sebagai bapa, dalam peran sebagai ibu, bahkan anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka. Tuhan berkati dan lindungi mereka, luputkan mereka dari segala kehancuran, segala kebinasaan, agar mereka dapat mengalami damai sejahtera-Mu dan senantiasa memuliakan Engkau. Percukupkan kebutuhan seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang terus mencari Tuhan, mencari kebenaran-kebenaran Tuhan melalui firman. Biarlah mereka senantiasa merasakan pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang terus bergumul karena kelemahannya. Hamba terus memohon bersama seluruh umat-Mu bagi kekasih kami Ita Patasik yang masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk salah seorang saudara atau kakak dari Bapak Aprison yang sedang dirawat di Surabaya. Kami berdoa untuk Bapak Jonathan Sampetoding, untuk Ibu Alfrida Paimbonan, untuk Audi Mantiri, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul karena kelemahannya. Pulihkan keadaan mereka Tuhan, sebab Engkau berkuasa atas kehidupan, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat merintangi ketika Engkau berkehendak untuk menyatakan pemulihan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu yang telah lanjut usia. Tutup bungkus mereka di dalam kuasa dan rahmat-Mu, dan selamatkan mereka dari mara dan bahaya. Hamba berdoa untuk kasih dan kesetiaan Tuhan terus dinyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk mengalami jamahan kasih dan kuasa-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, teguhkan setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, yang sungguh-sungguh merasakan secara langsung betapa pahitnya keadaan karena pandemi COVID-19. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati para medis, memberkati BNPB, memberkati sukarelawan, memberkati TNI dan Polri, semua yang Tuhan pakai, bahkan seluruh anak bangsa menjadi satu kesatuan bersama untuk bergerak memutuskan mata rantai persebaran virus corona. Memberkati kehidupan hamba-Mu ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat. Biarlah terus dikuatkan dan diberikan sehat badani di dalam mengangkat panggilan pelayanan. Memberkati istri hamba, kurniakan kekuatan dan kesehatan dan hikmat bersama-sama dengan hamba di dalam mengangkat panggilan pelayanan bersama di jemaat ini, terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak untuk semakin takut akan Tuhan. Berkati anak-anak hamba Tuhan, berkati Ade, Biel, Epi, berkati Ita, berkati Geri, berkati orang tua kami yang jauh terpisah dan sanak keluarga kami, bersama dengan seluruh sanak keluarga sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami senantiasa merasa tenang dan damai. Terlebih ketika kami beristirahat bersama-sama, Tuhan berkati dan lindungilah kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pasti mendengar, sebab doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita angkat pujian untuk menyatakan keyakinan kita di hadapan Tuhan. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetaplah yakin Allah yang kita sembah itu Maha Kuasa, penuh kasih, penuh rahmat, dan Ia memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu letakkanlah seluruh pengharapanmu kepada Dia, arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama akan menjadi penguatan bagi kita untuk terus melangkah menjalani hidup dalam percaya kita bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.